Knockout Piala Dunia 2026 di depan mata. Gimana nih, Last dance antara Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo sepertinya akan berhadapan satu sama lainnya. Nah, dan pertandingannya juga akan ditentukan pada Minggu pagi karena Portugal dan juga Argentina itu bermain di hari yang sama. Jadi Portugal dulu di jam 6 pagi lewat 30, kemudian baru Argentina di jam 9-nya ya. Nah, jadi karena memang ini adalah minggu terakhir untuk fase grup di Piala Dunia 2026. Sudah ada juga banyak tim yang sudah dipastikan lolos ke fase selanjutnya. Salah satunya adalah Argentina yang sudah dipastikan menjadi juara grup C ya. Nah, uniknya ada kemungkinan jika Argentina itu akan bertemu dengan Portugal di 16 besar Piala Dunia. Kalau Portugal menjadi juara grup K. Oh, kalau menjadi juara ya Betul. ibaratnya. Nah, makanya sekarang belum bisa dipastikan karena Portugal masih harus menghadapi Kolombia. Nah, artinya kan penentuan pertandingannya itu nanti jam 6.30 pagi di hari Minggu ya. Kalau misalkan Portugal berhasil mengalahkan Kolombia, artinya Portugal ini akan bertemu dengan Argentina kalau keduanya sama-sama mulus sampai ke fase 16 besar. Betul. Ibaratnya pertandingan antara Portugal melawan Kolombia ini penentu siapa yang akan menjadi juara dan juga runner up grup biasanya. Iya, betul. Tapi lebih tepatnya sih ini adalah laga penentuan banget untuk Portugal. Karena kalau mereka menang menjadi juara grup itu bertemu dengan Argentina di 16 besar. Kalau mereka kalah dan menjadi runner up grup, mereka akan berada di pot yang sangat tidak menguntungkan. Di mana di pot tersebut sudah dipastikan ada Jerman, ada Spanyol, dan juga ada Inggris. Nah, Betul. Ini ibaratnya pot neraka itu ya Portugal itu sendiri ya, karena lawan-lawannya ini kan negara-negara kandidat terkuat gitu ya. iya betul, tapi Portugal dan juga kalau misalkan Portugal ternyata menjadi runner up grup itu artinya Lionel Messi dan juga Ronaldo itu ketemu laginya itu cuma satu pertandingan yaitu di final Piala Dunia. Kalau Waduh. keduanya itu sama-sama mulus. Jadi Betul. masih ada juga kesempatan untuk Portugal dan juga Argentina khususnya Messi dan juga Ronaldo bertemu satu sama lain di Piala Dunia kali ini gitu. Entah itu di 16 besar ataupun di final nanti. Ini tergantung dari hasil pertandingan Kolombia dan juga Portugal. Kalau Argentina kan sudah mendapatkan pot ya sudah pasti karena juara grup juga Iya, gitu. betul. Sedangkan kalau untuk Argentina sendiri sebagai juara grup jalannya sedikit mulus ya karena Mudah. lawan-lawannya relatif lebih mudah juga gitu. Iya, tapi ya tetap untuk Argentina ya. Kalau misalkan ternyata Portugal menjadi runner up, artinya mereka tidak akan bertemu, tapi tetap Argentina akan bertemu lagi dengan Kolombia, di mana itu adalah musuh mereka di final Copa America terakhir gitu kan. Nah, dan uniknya AI sekarang itu banyak sekali yang mengganti prediksi, di mana banyak yang memprediksikan jika Argentina kembali menjuarai dunia. Oh, Dan iya. prediksinya Portugal dan juga Argentina bertemu di 16 besar dan Portugal yang kalah katanya. Waduh, berarti skema yang diberikan sama AI itu Portugal akan menjadi runner up grup ya? Ya, Enggak, juara. oh juara Iya, juara kalau grup. jadi juara bertemu di 16 besar, kalau runner up bertemu di final. Oh, wah, betul. Berarti ini keren banget ya. Karena berarti kalau menurut sendiri Sen, mungkin ini adalah prediksi yang berubah dari AI setelah melihat pertandingannya. Sebelumnya kan prediksi AI ini sebelum Piala Dunia itu dimulai Betul. berdasarkan performa di friendly ataupun di pertandingan sebelumnya kan. Betul. Kalau lebih tepatnya AI itu sama seperti Joachim Clement ya. Dia itu prediksi mereka itu berdasarkan semua performa statistik friendly dan juga market value di bawah-bawah dan juga yang lainnya, dan Iya, itulah betul. kenapa mereka menjagokan Belanda kan pada Iya. saat itu hasilnya itu Belanda yang lebih dijagokan gitu. Namun ada AI yang lain sekarang prediksi jika Portugal dan Argentina ini bertemu di 16 besar dan Argentina yang akan menang gitu kan. Ini semakin menjadi menarik untuk Piala Dunia karena patut kita tunggu benar-benar laga penentuan banget Portugal dan juga Kolombia, karena ini menentukan langkah dari Messi dan juga Ronaldo ke depannya. Kalau misalkan nih sorry guys, kalau misalkan Portugal ini jadi runner up grup dan mereka tidak chance bertemu dengan Argentina hanya di final, menurut gue ini adalah hal yang diinginkan oleh seluruh fans Argentina, di mana betul. jalannya mudah banget ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Tim-tim lain tim ya. lain, karena di pot pertama itu akan jadi pot neraka banget karena di situ semua klub-klub gede Brazil, Inggris dan Prancis juga lain-lainnya ada di ya. situ. Ngomong-ngomong soal Portugal juara Piala Dunia, Sen. Jadi setelah pertandingan kemarin antara Inggris dan juga Ghana ya kan, di mana ada statement dari dukun Ghana yang mengatakan bahwa dia sudah mengunci Harry Kane dan ternyata terbukti. Bahkan peluang di depan mata saja kan gagal dieksekusi. Nah,
setelah mendapatkan hype karena memang ucapannya itu sesuai di pertandingan laga Ghana dan juga Inggris. Dukun Ghana ini memprediksi bahwa dia akan all in mendukung Cristiano Ronaldo untuk memenangkan Piala Dunia. Iya, itulah tipikal orang Afrika ya. Betul. Kemarin kan ada influencer yang mengaku dia akan menjadi the next Noah Iya. dan mendapatkan pengikut banyak, dia Betul, membangun betul. bahtera gede banget. Iya. Tapi ketika hari yang diprediksi akan banjir besar, dia malah jadi bintang tamu konser kan. Betul. Pas saat itu ya itulah orang Afrika, baru satu match saja sudah seperti itu katanya. Harry Kane, Iya. memang Harry Kane itu kan peluang di depan mata setelah sundulan O'Reilly kena tiang itu kosong banget, tidak jadi gol. Itu bukan karena guna-guna ya, karena posisi Harry Kane jadi kurang tepat, itu bola terlalu atas, dia first time nya nanggung jadi tidak gol. Apalagi ditendang pakai kaki kiri kalau nggak salah ya. Jadi kan emang melambung tinggi. Jadi ini juga semakin bumbu-bumbu dalam Piala Dunia lah ya, kehadiran dari dukun Ghana ini gitu kan. Nah, yang Ya, menariknya kalau sekarang kan dukun sudah tidak relevan ya, orang Iya. lebih percaya ke AI daripada betul, dukun. daripada dukun. Yang menariknya adalah di pertandingan Ghana melawan Inggris ini, ketika Jude Bellingham yang ditunjuk sebagai man of the match ya. Jude Bellingham itu mengatakan yang sepatutnya mendapatkan gelar man of the match itu justru pemain dari Ghana, karena memang permainan Ghana itu ya keren banget. Iya, lebih tepatnya full low block ya. Full Karena itu low block banget, hanya mengandalkan counter attack. Bahkan Inggris itu kan anjir tidak bisa. Ini kalau ngeliat pertandingan Inggris melawan Ghana kemarin itu kayak ngeliat Arsenal di musim Betul. kemarin. Dan ini juga mendapat pujian Sen, dari John Terry ketika diwawancara oleh presenter dari Ghana sendiri. Katanya Ghana itu memiliki kualitas pemain yang bagus. Seharusnya mereka jangan fokus bertahan. Seharusnya mereka juga lebih berani menyerang. Betul. Karena mereka memiliki kualitas untuk tampil lebih jauh juga Betul, Piala karena di Dunia. Ghana ada Semenyo ya. Betul, ada Thomas Partey juga Iya, yang ada akhirnya Partey bisa ini juga ya. Walaupun dia tidak dijabat tangan oleh Spence ya. Oleh Spence, dan juga ketika Thomas Partey mendapat bola kan langsung disorakin sama ini ya supporter Iya, dari betul, Inggris itu gitu kan. karena pressure menurut gua. Lalu kembali lagi ke Argentina dan juga Portugal, ini sangat menarik karena Ronaldo ternyata belum habis. Dia juga menunjukkan kalau dia ingin bersaing di title race untuk top score ya. Iya, betul. Karena dia sudah mencetak 2 gol dan dia berkata kalau dia I am back. I am Dan back. sepertinya aslinya menurut gua Ronaldo itu tidak siap banget atau bahkan tidak siap sama sekali untuk bertemu dengan Lionel Messi. Betul. Kenapa? Karena setelah pertandingan ketika dia ditanya mengenai Messi, dia memilih untuk bungkam dan next question saja. Betul. Itu artinya kita kelihatan banget bahwa Ronaldo ini ke pressure oleh apa yang dilakukan oleh Messi di 2 pertandingan terakhir, hat-trick dan juga brace, dan memecahkan top skor bukan hanya di edisi kali ini tapi di sepanjang sejarah Piala Dunia juga. Ronaldo ini benar-benar kena pressure banget gitu kan. Ibaratnya yang paling lucu itu kan ini ya, pendapat dari Zlatan Ibrahimovic. Betul. Ibaratnya dia mengatakan I'm back. Padahal saya pikir dia tidak kemana-mana. Ibaratnya memangnya dia pergi kemana? Dia mengatakan aku telah kembali. Iya ya, mungkin di match pertama itu cloningnya Ronaldo ya. Makanya dia ngomong I am back katanya gitu. Itu match pertama bukan saya. Nanti Ronaldo ngomong sebenarnya saya 2 orang. Itu. Udah beneran jadi Pak Vincent. Iya, anjir. Pak Vincent ya. Yang menariknya itu justru gue pengen kita agak applause kepada Vinicius kan. Kalau menurut gue mah Vinicius itu pemain yang tidak mendapatkan sorotan yang selayaknya ya. Kenapa ketika kita gembar-gembor gacornya Erling Haaland, Mbappe dan juga Lionel Messi, tetapi nama Vinicius itu tidak dibawa-bawa. Kenapa? Karena keren banget di 3 pertandingan awal Vinicius itu menjadi man of the match kan. Apalagi sekarang torehan golnya 4 gol meskipunnya sudah 3 pertandingan. Betul. Yang lain masih 2 Iya, pertandingan. dan juga Vinicius di Piala Dunia kali ini menjadi salah satu pemain Brazil yang berhasil mencetak gol di 3 match Piala Dunia secara beruntun ya, Betul, ditemani oleh Rivaldo, R9 juga gitu, dan juga legend-legend dari Brazil ya. Betul. Neymar juga bahkan tidak bisa kan bisa. gitu. Ya, ini kan kita aja yang bahas, yang lainnya kurang membahas ya, wajar karena memang dia terlalu problematik. Dan juga Betul. siapalah Vini jika di sebuah kompetisi itu ada Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi, Betul. bahkan siapa itu Erling Haaland dan juga Iya. Mbappe kan, tetap highlightnya semua pasti ke Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Apalagi sekarang adalah last dance mereka berdua, walaupun Messi tidak sepertinya karena statement barunya kalau misalkan di 2030 ternyata Messi masih bisa bermain, dia kan masih ingin bermain ya. Aduh, ini juga menjaga rekor gol sepanjang masa Enggak, juga. menurut gua. Apa? Menjatuhkan mentalnya Dodo. Untuk Dodo ini last dance Langsung tantrum, gitu kan. kan? Kalau misalkan
Piala Dunia edisi selanjutnya dia udah umur 45. Untuk Ronaldo, kalau Messi baru 41, 42. Messi mengatakan seperti itu. Ini memancing apa ya? Iya. Menurut gua sih mempermainkan perasaan dari Cristiano Ronaldo itu sendiri gitu Iya. kan. Bagus juga karena rivality seperti itu. Jadi Messi itu membiarkan Ronaldo ayo terbakar sok gitu. Iya, Terbakar blunder. supaya makin semangat juga ya. Ya meskipun pertandingan Portugal menang besar itu murni kalau menurut gue mah emang Uzbekistannya aja yang mainnya nggak jelas gitu kan. Betul, dan juga ada ini ya keakraban di skuad Portugalnya. Menurut Leo juga kan katanya kenapa dia eksekusi karena Ronaldo berteriak untuk shoot Iya. kan gitu. Dan kemudian ya inilah kita juga sudah bahas Ronaldo sudah beranjak dewasa di umurnya yang 41 tahun, di mana harusnya rata-rata itu di umur 18 kita dewasa ya. Dodo itu baru di umur 41 tahun karena menurut gua Ronaldo ini sudah realistis. Cara satu-satunya untuk menjadi juara dunia walaupun sulit itu ya menurunkan egonya, dan sudah ditunjukkan di laga melawan Uzbekistan gitu kan. Walaupun ya sikap arogannya tetap tidak hilang ya. Setelah match kita tahu dia ngomong apa tadi juga gitu, sudah kita bahas. Itu adalah yang mental dari Cristiano Ronaldo itu sendiri kan, mentalnya seperti itu gitu. Namun terlihat banget dari statement tersebut dia itu merasa jika dia tidak siap jika bertemu dengan Messi. Iya, masih belum siap juga ya. Betul, karena dia tidak mengomentari apapun, bahkan langsung ke next question mengomentari masalah performanya Mbappe kan di Piala Dunia kan. Iya, bahkan Mbappe juga mencetak skor, kenapa lu cuma bahasnya Messi doang gitu kan, Iya, kata betul. Ronaldo ya. Ini semakin seru juga karena banyak sekali ini ya, banyak sekali kejutan lah di Piala Dunia kali ini kan. Apalagi ya nanti kita lihat vibe sebenarnya dari Piala Dunia ya di babak knockout itu sendiri hasilnya. Betul. Karena memang sudah terfilter, yang tersisa adalah klub-klub tim-tim yang kuat Betul, saja. dan di Piala Dunia kali ini tidak ada libur ya, jadi setelah fase grup selesai besoknya itu langsung knockout, langsung bertanding, tidak seperti di edisi sebelumnya jadi ada libur 1 hari. Kalau ini tidak, minggu itu penutupan untuk fase grup, penutupannya di laga Argentina lawan Jordania, Seninnya itu langsung bermain ya untuk fase knockout. Jadi ini benar-benar tidak ada libur banget di Piala Dunia kali ini gitu. Jadi benar-benar pertandingan yang terus-menerus ya, dan tensinya pasti makin tinggi juga ya. Iya pastinya, karena ya wajib tinggi, tidak ada kesempatan kedua kali ini ya, sekali kalah langsung pulang di pertandingan kali ini. Dan kembali lagi gue pengen soroti perjalanan Argentina dan juga Portugal ini karena menarik banget. Tentu saja gue sih tidak menunggu Spanyol, Prancis, Norwegia, walaupun gue sih berharapnya ya final itu kembali ya Prancis sama Argentina, karena kalau dari potnya ini sudah dipastikan Prancis dan juga Argentina itu akan bertemu satu sama lain di final. Betul. Apalagi kalau gue pengen sedikit menyinggung soal Brazil nih Sen. Kalau menurut sendiri Brazil menang besar atas Skotlandia karena Brazilnya yang kuat, apa Skotlandia yang Skotlandia, Haiti, Skotlandia itu sama seperti bahkan tarkamnya King Polo tuh lebih bagus daripada Skotlandia. Karena kan gol pertama saja dari blunder backnya ya, apalagi sempat ada blunder lagi dan ternyata itu full kan, padahal ya waktu itu dicetak sama Vinicius juga. Jadi ini bukan patokan bahwa Brazil itu tampil luar biasa ya, karena memang lawan-lawannya ya sama seperti Portugal. Portugal itu belum main bagus, belum main bagus lawannya. Aduh, Uzbekistan munafik banget lah yang ngomong Uzbekistan bagus tuh aja. Berarti nggak nonton sama sekali dan emang nggak ngerti bola. Itu hancur banget Uzbekistan gitu kan. Nah kalau nanti next match memang golnya Dodo, gol pertama itu kelas ya, karena memang skemanya itu benar-benar tidak bisa ditebak, dan juga kita tidak bisa menebak dia bakal menciptakan gol seperti itu. Tapi secara overall permainan 90 menit Uzbekistan tuh hancur banget. Sama seperti Haiti. Haiti ketemu Argentina bantai 10-0. Betul. Karena ketika gue melihat pertandingan Brazil Scotland, benar-benar tidak ada perlawanan dari pemain Skotlandianya itu sendiri gitu kan. Padahal kan sebelum Piala Dunia ya itu hype-nya udah tinggi. Pertama Coach McTominay dijadiin logo di mata uangnya, apalagi upload foto Tominay yang di belakangnya mural dirinya gitu kan, seakan-akan memang sudah siap di Piala Dunia, tapi nyatanya jadi sasaran. Itu sama seperti Uzbek juga. Uzbek kan mainnya bagus di kualifikasi, kan karena memang dilatih oleh Cannavaro mainnya beda ya, mainnya jelek banget kemarin gitu. Untuk Portugal dan juga Brazil gue belum nemu ya. Kan selalu gua katakan di video sebelumnya juga, pertandingan sebenarnya dari Portugal itu ya nanti lawan Kolombia, bagaimana nih gitu kan. Karena tim Amerika Selatan itu ya tidak bisa dikatakan mediocre ketika mereka kalah. Buktinya Ekuador saja bisa membalikan keadaan dan mengalahkan Jerman. Itu kan. Padahal Ekuador di Piala di Copa Amerikanya hancur.
Ekuador tuh hancur bisa lalu bertemu dengan Argentina di perempat final ya, tapi hancur banget mainnya. Betul ya, mungkin sudah melakukan regenerasi juga ya, karena untuk Ekuador dan juga Kolombia kadang-kadang menghasilkan nama-nama besar setelah turnamen gitu kan, karena memang regenerasi dua negara ini sangat bagus ibaratnya, karena memang rata-rata kualitas pemainnya ya di atas rata-rata juga ya. Iya betul, dan untuk Brazil ya bagus juga hasilnya, tapi ya itu karena kembali kita lihat lawannya ya. Gitu Betul. ya, timnas Indonesia lawan Haiti ya mungkin bisa menang 3-0. Bisa. Haiti sama Bulgaria bagus Bulgaria lah, Iya. itu kan jelas. Betul. Haiti itu sama itu Oman juga benar-benar masih bagus. Haiti Oman. itu sekelas Kurakau saja kalau di Piala Dunia kali ini menurut gua. Betul. Gue sempat berpikir ya, mungkin nanti kalau Brazil melawan tim yang lebih besar dan akhirnya masih bisa menang lagi, mungkin gue akan flashback apa ini jangan-jangan ini ya berkah dari pesawat mereka yang diberkati gitu kan, yang Iya. dibaptis Iya, aja. tapi ya jangan berpikir seperti itu ya, nanti syirik ya. Nanti syirik. Sama seperti tadi, percaya kepada dukun. Betul, Lebih betul. percaya sama Paul Octopus ya. Betul. Kalau dukun ya sudah kita tahu lah, dia nyari engagement, nyari popularitas Betul. kan. Gitu. Ibaratnya ya pasti banjir orderan lah ya, karena mungkin Iya. itu prediksi yang biasa aja, kebetulan tepat gitu. Iya, dan juga baru satu kali gitu kan. Dan juga ya ada kan yang prediksinya benar, terus ya juga Kim Clement bener terus. Iya, Dan udah 3 edisi lagi udah ya. 3 edisi dari 2014 kan, dia prediksi selalu benar gitu kan, ya pasti ada kejeblosnya gitu, tapi kembali lagi ya, sepak bola itu benar-benar tidak bisa diprediksi gitu. Bener ya. Tetapi menurut sendiri comebacknya Neymar ini kalau menurut gue mah nggak Udah terlalu. terakhir, Iya ya, ibaratnya dia main cuma 10 menit bener, terus kemudian juga. hanya kayak tribut doang ya, tribut Iya. untuk legend doang kan. Iya, bahkan kelihatan banget di corner terakhirnya Brazil ketika dia Neymar yang ngambil, kemudian ada momen dia untuk flashing juga kan. Iya. Flashingnya tidak menghasilkan apapun, hanya jadi shot on target saja, padahal backnya Kolombia sudah terbuka banget pada saat Iya. itu. Dan menurut gua kalau misalkan dengan tensi knockout nanti, di mana ini pertandingan hidup mati, Neymar itu tidak akan dimainkan, karena ini sangat beresiko banget gitu. Beresiko untuk Neymarnya itu sendiri, pasti cedera lagi. Betul. Bahkan alasan kenapa Neymar diturunkan karena memang waktu itu Brazil sudah unggul jauh ya Iya, daripada unggul 3-0 Italia, kan. baru diturunin kan. Karena kalau posisinya imbang aja kayaknya nggak mungkin deh Neymar diturunkan gitu Nggak kan. mungkin. Karena ya yang menjadi hype itu mungkin hype-nya di kalangan fans Brazilnya doang ya, tidak secara global gitu Sen. Iya ya, Ancelotti juga kan hanya sekedar ini ya, ingin mencari nama popularitas untuk warga Brazil. Wah, dia ternyata tetap menurunkan Neymar walaupun ya cuma di satu match dan juga di 10 menit gitu sudah. Ya kewajiban Ancelotti ya sudah. Jadi bukan kewajiban ke sepak bola Federasi Brazilnya, tapi kewajiban kepada fans ya, ke masyarakat Brazilnya dengan menurunkan Neymar kemarin gitu. Betul, apalagi ada yang mengatakan juga bahwa Brazil itu harus cetak gol banyak di babak pertama kalau mau memainkan Neymar. Itu juga kan menjadi acuan bahwa Neymar itu tidak dibutuhkan untuk mengejar gol ya ibaratnya kan. Iya ya, karena tadi beresiko gitu ya. Ini lawan Haiti sama Skotlandia aja nggak berani turunin gitu, apalagi nanti di fase knockout, di mana fase knockout ya hasilnya udah kalah pulang gitu. Betul. Tadi untuk Latins Neymar itu sama kayak Okoa ya, di mana Okoa itu kan diturunkan di laga ketiga ketika Meksiko sudah dipastikan lolos gitu kan, baru diturunkan. Memang ini sebagai tribut doang ya. Yang kasihan itu mungkin Hong Min Son ya, karena di edisi Piala Dunia kali ini dia tidak mencatatkan gol maupun assist gitu Sen. Bahkan yang Korea Selatan itu kan dipastikan tidak melaju ke knockout ya. Setelah kalah 2-1 ya. Ini juga sangat-sangat mengejutkan untuk nama-nama legend ya. Iya betul, tapi ya kembali lagi untuk Neymar ya udahlah, dia jadi penonton VIP aja. Penonton VIP kan di bangku cadangan kan. Dari bench itu ya. VVIP tuh di bench. Super gitu. VIP Iya, ya. VIP tuh di bench gitu kan. Betul, Dan kalau misalkan Neymar masih memiliki keinginan, wajar lah kalau dia pengen bermain di knockout dan juga segala macam. Cuma ya kalau misalkan dia sadar diri lebih bagus, karena kita lihat permainan dari Brazil itu lebih bagus ketika tidak ada Neymar. Bahkan ketika Neymar masuk tidak memberikan kontribusi apa-apa walaupun memang 10 menit, dan juga ya memang karena sudah unggul juga gitu. Betul, ibaratnya Neymar itu masuknya Neymar bukan meredam permainan lawan tetapi meredam permainan Brazil Iya. Yang menarik lagi kembali Ronaldo ya, dengan performanya melawan Uzbekistan, kemungkinan besar dia akan jadi starter terus karena memang sudah akur, sudah akrab sama teammate yang lainnya, sudah berdamai dan juga tidak ada masalah-masalah yang lainnya kan. Kita tunggu saja nih Portugal sampai sejauh mana. Lebih menarik kalau misalkan Portugal jadi juara grup ya, nanti akan
ketemu dengan Argentina di 16 besar, walaupun sih 50-50 kalau bertemu dengan Portugal yang sekarang dari sama juga Argentina itu belum gua tahu kekuatan maksimalnya di mana, terus bener-bener nih Argentina tuh di menit berapa akan membalikan keadaan belum tahu, karena di dua pertandingan terakhirnya ya terlalu mudah melawan Aljazair dan juga Austria, terlalu mudah. Iya. Memang melawan Australia itu sedikit berkeringat saja menurut gue. Betul. Meskipun gue tertarik juga sama omongan Coach Justin yang mengatakan bahwa Austria itu kan 5 kali lebih kuat daripada Uzbekistan ibaratnya kan. Ibaratnya ya ketika Portugal menang besar lawan Uzbekistan, untuk fans Cristiano Ronaldo jangan senang dulu gitu kan. Iya ya, tadi kan menurut gue munafik kalau ngomong Uzbekistan bagus. Betul. Itu munafik, bahkan tidak mengerti sepak bola gitu kan. Itu ya beda kelasnya gitu lah. Ya jangan banding-bandingin Austria dan juga Uzbekistan yang nggak bisa dibandingin gitu kan. Ya kalau misalkan dari segi permainan kemarin ya bagus Austria bisa pressing kan. Kemarin juga udah gue ngomong satu-satunya kelemahan Austria backnya nggak bisa ngejar counter attack dari pemain Argentina. Kalau dari pola permainan bagus, high press banget, bahkan Messi juga kan sering banget kehilangan bola karena pressingnya itu kencang dari Austria gitu. Nah untuk Uzbekistan jangankan pressing, ngontrol bola di jelalatan, betul ngoper nggak karuan, bahkan dapat bola di pojok ngoper auto. Iya, parah banget ya. Yang menariknya adalah ini kan ketika Vinicius mencetak 2 gol kemarinnya, sehingga torehan golnya menjadi 4. Ini juga menjadi boosting ya di pertandingan ketiga ini bagi Messi, Mbappe dan juga Haaland, karena kita akan melihat ketiga pemain ini akan mencetak berapa gol lagi gitu. Yang menarik ya Mbappe sama Haaland ya, karena saling bertemu di match terakhir. Dan juga nanti malam jam 2 ketika video di syuting, nanti malam jam 2 itu Norwegia sama Prancis saling bertemu. Artinya kalau Vinicius, Mbappe, Haaland itu ya tidak memikirkan nama Messi lah, karena pasti mereka berpikir Messi lebih baik dari mereka, dan kemudian mereka itu bersaingnya ya di generasi mereka saja ya, termasuk Vini, Mbappe dan juga Haaland gitu akan saling kejar-kejaran gitu kan. Kita juga penasaran banget ya, penasarannya ini udah mulai terlihat nih calon-calon Golden Boot sama Golden Ball-nya gitu. Coba dibalik lah. Prancis yang ketemu Haiti, Scotland, Mbappe bisa hat-trick 2 kali. Betul. Ketemu Senegal loh. Betul. Juara AFCON kan gitu. Walaupun memang mainnya bagus menurut gue Senegal. Masih itu kurang beruntung aja. Nicolas Jackson. Iya, betul. Sekalinya gol offset, sekalinya nggak offset tiang. Iya, betul. Kan gitu. Senegal kan bagus kemarin. Jadi ibaratnya lebih teruji lah kalau untuk Prancis. Iya, dan juga Irak memberikan perlawanan juga. Kemudian nanti lawannya Norway yang jadi kuda hitam kan. Kuda hitam di Piala Dunia kali ini kan bukan Maroko tapi Norwegia. Betul. Karena spirit mereka luar biasa ya. Kita lihat lah nanti di melawan Prancis, karena Norway sendiri kan sisi pertahanannya agak kurang gitu kan, karena mereka tim-tim ofensif sama dengan Prancis. Iya, tapi tidak ada yang menyangka ya Norwegia bisa dapat 6 poin di 2 pertandingan gitu kan. Apalagi setelah lama waktu. Malah gue feeling ya Norwegia yang gak lolos, Senegal yang lolos, tapi ternyata kan kebalik. Betul. Juga sesuai harapannya, nggak kayak Swedia ya, lebih harapannya itu ke Norwegianya gitu kan. Iya betul ya, kalau Swedia gue dari awal sulit, kalau Swedia itu sulit banget, walaupun ada Isak dan juga ada Gyökeres gitu kan. Ibaratnya untuk kedalaman skuad Norwegia itu lebih solid lah ya, karena memang dominasi pemain dari Bodo Glimt juga, di mana ya mayoritas pemain asli Norwegia kan, jadi secara kekompakan ya lebih kompak lah permainannya. Iya kan? Betul, dan permainannya lebih jelas ya. Lebih jelas. Pas tuh Haaland. Misalkan untuk Swedia kemarin di terakhir gol lawan siapa yang kalah mereka? Aduh, Swedia itu Belanda kan? Iya, lawan Belanda kemarin. Nggak jelas mainnya. Betul. Kalau bisa itu kan harusnya Gyökeres jadi striker murni, tapi ke pemain nomor 13 atau berapa ngambil eksekusi sendiri, enggak, bahkan jadi shot off target terus gitu kan. Itu kan mainnya nggak jelas, nggak seperti Norwegia pusing nyari Haaland, menambung atau datar gol lagi itu. Kalau Swedia kan nggak jelas. Terus Haaland bisa membuktikan ya dengan umpan-umpan yang diberikan ke dia bisa proven gitu kan, bisa menjadi gol. Coba kasih peluang yang sama banyaknya ke Gyökeres, mungkin hasilnya berbeda untuk Swedia. Betul. Jadi emang secara peran pelatih juga sangat penting ya. Ibaratnya ini tim mau dibawa arahnya kemana gitu kan. Betul. Dan kita juga terlihat dari Uzbekistan karena dilatih sama mantan back, jadi permainannya gitu. Dan mantan Madridista ya. Iya bener. Tadi yang mau dibahas lagi ini Sen. Kita sudah sampai di sini ya. Ini akan semakin menarik Piala Dunia karena sudah memasuki fase knockout dan format baru 32 besar. Ya 32 besar ya baru grup.
Iya, ibaratnya kan. Ini juga perjalanan masih lumayan panjang ya. Masih menyisakan berarti 4 match lagi sampai final ya. Iya, untuk tiap masing-masing negara yang Masing-masing bisa negara lolos yang sampai lolos final. ya. Ini juga titel ini apa? Top scorer lah yang sedang Iya, dikejar betul, juga kan. betul, karena ini baru dalam Piala Dunia kali ini, dari fase grup itu top skornya udah 45. Iya. Sebelumnya kan nggak ada cuma paling satu pemain yang nyampe Betul. 4. Ini kan udah ada 3 pemain yang nyampe 4, yang udah nyampe 3 banyak. Yang Gitu kan. 4 aja sejauh ini udah 3 pemain. Iya, udah kan? 3 pemain. Apalagi di puncaknya ada Messi dengan 5 gol apa segala macem. Apalagi hat-trick juga kan udah banyak juga ya sebenarnya. Jadi ibaratnya bisa jadi bahkan Bang Riko aja kan memprediksi ya bahwa Messi itu minimal akan mencetak 10 gol katanya. Bener-bener. Iya, itu melebihi prediksi gue ya. Prediksi Iya. gue kan cuma 6. Padahal Bang Riko sendiri kan fans beratnya Cristiano Ya Ronaldo itulah ya. gue sebut Bang Riko itu garis offset, terlalu offset. Iya, benar. Karena Tapi mungkin bisa 10 gol. Iya. Dengan pot yang sudah dibagi, Messi itu mungkin 10 gol. Mungkin 10 Calon gol. lawannya Cape Verde. Iya, Cape Verde juga calon lawannya ya. Iya, gampang-gampang lah. Apalagi melawan Cape Verde itu udah fix ya, karena Cape Verde kan Iya, jajaran nih kedua kalau ya. misalkan potnya ternyata Portugal jadi juara grup atau runner up, itu lawan terberatnya Argentina sampai semifinal. Itu Kolombia. antara dua, Kolombia atau Portugal. Iya betul. Tergantung siapa nanti yang jadi juara grupnya gitu. Kalau jadi juara grup Kolombia berarti lawan terberat Argentina, Kolombia. Kalau Portugal berarti Portugal. Selebihnya Argentina itu berat lagi nya itu nanti kalau di semifinal. Baru ketemu Brazil atau Prancis. Iya, Itu. semifinalnya. Enggak Prancis, Brazil. Kalau Prancis bisa Prancis antara di finalnya tuh Prancis atau Spanyol gitu. Waduh, ini bakal Gue sih lebih nantikan Prancis ya. Prancis ya, karena Pasti Prancis karena sepertinya Argentina sulit dan sepertinya peluang kalahnya ada di kalau di Prancis final ya. melawan Prancis. Betul ya, ini pertarungan mental apalagi rematch final di edisi sebelumnya ya. So, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini tentang gambaran ke knockout ya. Drop opini kalian tentang apa yang sudah kita bahas di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.